Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan-rekan pemerhati debat hukum. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami, tim Adam Smith dengan saya Najullah sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Juliana sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Aijatul Rodia sebagai pembicara ketiga. Lex prospicit non prospicit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang kami hormati, hadirnya sistem e-court yang tertuang dalam Perma nomor 3 tahun 2018, Junto Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik merupakan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi dan persidangan secara online menuju pengadilan yang efektif dan efisien. Implementasi e-court di Indonesia secara langsung telah mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim Agung Samsul Ma'arif memaparkan manfaat persidangan secara elektronik diantaranya memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik, pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntabel, serta dengan menghapus sidang fisik mampu memotong waktu dan biaya secara signifikan. Terlebih pada masa pandemi saat ini, sistem e-court sangat membantu masyarakat agar tetap melakukan proses peradilan secara aman, sekaligus menghindari penularan virus sesuai dengan arahan pemerintah dalam surat edaran MARI nomor 1 tahun 2020 yang menjelaskan tentang pedoman tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan peradilan dan badan di bawahnya, yang menjelaskan bahwasannya peradilan seluruhnya dilakukan secara elektronik. Fakta sum potensial verbis, fakta lebih kuat dari kata-kata. Dewan juri yang kami hormati, dengan diterapkannya e-court di Indonesia bukan semata-mata tidak menimbulkan permasalahan di peradilan. Menurut Muhammad Taufik, pakar hukum pidana sekaligus advokat, ia menyatakan bahwasanya permasalahan yang ditimbulkan dengan diterapkannya e-court diantaranya jaringan yang belum memadai, menghilangkan sifat persidangan yang terbuka, serta dengan persidangan online dapat merugikan terdakwa karena keterangan tidak dapat tersampaikan dengan baik sehingga hak-hak terdakwa tidak terwakili sepenuhnya. Selain itu, Dewan juri yang kami hormati, para advokat akan terhalang beracara. Keberadaannya tidak diakui secara formil jika advokat tersebut tidak memiliki akun dalam sistem e-court, sehingga Dewan juri yang kami hormati berakibat pada kesulitan membela klien di pengadilan. Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Dewan juri yang kami hormati dan rekan-rekan pemerhati debat hukum, tren peradilan di berbagai belahan dunia telah mengarah pada pembangunan integrated judiciary. Menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo, ia menyatakan bahwasanya melalui e-court para pihak yang berperkara tidak perlu bertatap muka, sehingga meminimalisir terjadinya potensi korupsi di dunia peradilan, serta mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat. Karena mulai dari pendaftaran perkara sampai pemanggilan persidangan seluruhnya dilakukan secara elektronik. Hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam mengemukakan penggunaan teknologi dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. Keterbukaan terhadap sains dan teknologi tidak dapat dihindarkan. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Selain itu, dengan adanya e-summon, panggilan sidang dapat disampaikan ke domisili elektronik para pihak yang berperkara, kemudian meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini berarti dapat mempermudah proses dan memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin.
Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020 dari 1.353 laporan, sebanyak 22,81% adalah dugaan maladministrasi peradilan. Dengan 88 laporan masyarakat yang mencakup 63% penundaan berlarut, kemudian 21% penyimpangan prosedur, dan 11% tidak memberikan pelayanan. Data ini adalah terbanyak kedua setelah kepolisian. Melalui sistem e-payment, pembayaran perkara yang semakin ringkas dan jelas akan mengurangi praktik maladministrasi yang terjadi di pengadilan. The law gives no more than is demanded. Hukum tidak memberi lebih dari yang dibutuhkan. Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan pemerhati debat hukum, tercatat dalam data Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 yang mendaftarkan perkara pada aplikasi e-court berjumlah 47.244 perkara. Sedangkan pada tahun 2020, yakni pada masa pandemi, meningkat hingga 295%. Berdasarkan data tersebut, maka Dewan Juri yang kami hormati terbukti bahwa layanan e-court berguna pada masa pandemi sangat membantu masyarakat dan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh, juga berguna bagi seluruh lapisan masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19. Hadirnya e-court memberi solusi atas kesulitan delay, access, and integrity, sekaligus mendapatkan legitimasi melalui usul fikih dalam masalah al-mursalah dan dikunci dengan kaidah al-masyaqqah tajlib al-tasyir. Kesulitan akan mendorong kemudahan. Guru Besar Fakultas Hukum Unpad R.O.J. Salman SH menyatakan bahwa perubahan hukum timbul manakala hukum tersebut sudah tidak dapat diterima lagi dan kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Seperti halnya dengan e-court, kemajuan teknologi informasi menuntut perubahan peradilan menuju elektronik yang dimanfaatkan untuk memperancar tugas-tugas peradilan. Dewan Juri yang kami hormati, sistem e-court telah terjamin memenuhi asas dan ketentuan peradilan yang baik. Hal ini tercantum pada pasal 27 Perma nomor 1 2019 bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan publik untuk umum. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan e-court pun telah diatur secara komprehensif dalam surat keputusan MARI nomor 129/KMA/SK/8 tahun 2019 tentang petunjuk teknik administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Maka dari itu, kami menawarkan solusi dan rekomendasi penerapan e-court di Indonesia untuk mendukung dan memastikan tata kelola proses administrasi yang baik serta mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat. Lisa, the people, it's Lisa Supermilai. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum antara lain adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hal ini, Dewan Juri yang kami hormati, kesamaan hak ini dapat menggunakan layanan e-court pada proses peradilan tidak terrealisasi dengan baik. Hal ini karena di beberapa daerah di Indonesia belum bisa menikmati sistem ini. Akses jaringan internet yang belum mumpuni menjadi penyebab utama. Data Kominfo tahun 2020 menyebutkan wilayah yang belum terakses internet jumlahnya masih mencapai 12.548 desa dan kelurahan, dengan rincian 9.113 di wilayah 3T dan 3.435 di wilayah non-3T. Dewan Juri yang kami hormati, hukum seharusnya tidak menguntungkan hanya sejumlah pihak tanpa alasan yang sah.
Jika ada pengecualian, maka hal tersebut telah mengkhianati konsep hukum, yakni equality before the law. Idza tarahmatil masalih udimal a'la minha wa idza tarahmatil mafasid udimal akhafu minha. Jika ada beberapa kemaslahatan yang bertabrakan, maka maslahah yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah yang saling bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. Dalam hal ini Dewan Juri yang kami hormati, pelaksanaan ICOT jaringan yang sulit diakses akan menimbulkan mafsadah kerugian dan kerusakan bagi seluruh pihak. Untuk mewujudkan kemaslahatan umum, maka pengadilan secara offline dan langsung adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian pada sistem ICOT sebelum proses persidangan dimulai, diwajibkan bahwa pihak lawan harus bersedia menggunakan ICOT yang dibuktikan dengan formulir persetujuan prinsipal. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, penggunaan ICOT akan terhambat atau kurang efektif jika pihak lawan tidak bersedia menggunakan ICOT. Ubi societas ibi justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum. Pakar hukum pidana sekaligus advokat Muhammad Taufik menilai sistem persidangan online sangat merugikan terdakwa di muka pengadilan dan hal ini menghilangkan sifat persidangan yang terbuka. Hal ini bertentangan dengan pasal 185 dan 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang seharusnya sidang menghadirkan terdakwa dan keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan. Menurut Yohanes Sogar Simamora, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menyatakan ICOT tidak boleh sampai meniadakan pemeriksaan saksi secara langsung. Ia bahkan lebih setuju jika ICOT hanya terbatas dalam registrasi perkara saja. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Di samping tercapainya keadilan, untuk itulah Redbridge menyatakan bahwa hukum harus memenuhi berbagai dasar yang disebut sebagai nilai dasar. Hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Namun, ketiga nilai dasar tersebut mempunyai potensi untuk saling tarik-menarik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, peradilan merupakan benteng tegaknya keadilan yang merupakan implementasi dari berbagai dasar hak-hak yang asasi. Dengan mengingat Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 serta perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, di mana di dalamnya mengakui atau mengatur beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan. Maka Dewan Juri yang kami hormati, kami menawarkan solusi dan rekomendasi bahwasanya apabila ICOT masih dilaksanakan, maka harus adanya sistem pemerataan jaringan yang sangat memadai sehingga dapat mengurangi terkendalanya sistem peradilan secara elektronik serta terkendalanya pemberi bantuan hukum advokat yang belum terdaftar oleh Mahkamah Agung. Dewan Juri yang kami hormati, perkembangan teknologi informasi dalam peradaban Uber ini tentu berpengaruh pada Mahkamah Agung. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, maka teknologi telah mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan pengadilan Mahkamah Agung. Dengan diterapkannya ICOT juga dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi di peradilan. Sebagai solusi dari delay, akses, dan integriti, terlebih pada masa pandemi saat ini, penerapan peradilan secara elektronik merupakan alat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Grand Staff John Scott, tiada hukum tanpa kesalahan. Dewan Juri yang kami hormati, diterapkannya ICOT di Indonesia menimbulkan permasalahan di peradilan dan di masyarakat. Di antaranya, akses jaringan yang belum merata, menghilangkan sifat persidangan yang terbuka, dan dengan diterapkannya ICOT juga mempersulit masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum karena terhalang sistem yang mengharuskan para advokat memiliki akun ICOT jika ingin membela klien di pengadilan. Penerapan ICOT di Indonesia sejatinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Maka kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat tidak boleh membebani masyarakat kian semakin berat. Terlebih dalam situasi yang sulit ini, pelaksanaan sistem IQOT harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, demi mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana pepatah hukum mengatakan, the law always give a remedy. Hukum selalu memberikan obat. Terima kasih. Salam konstitusi. Salam.